setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dimulai berlatar di kota Boston. Kita diperlihatkan dengan seorang polisi yang bernama Spencer, yang mana dia ini lagi mau datang ke rumah atasannya yang bernama Boylan buat nanyain sebuah kasus yang kagak diurus-urus sama si Boylan. I confronted Captain Boylan in his home and attempted to... At all times... Yes, Your Honor. How do you plead on the you would like to add? Yes. Dari kejadian tadi, kita pindah ke 5 tahun kemudian di penjara. Di sana ada si Spencer yang ditahan 5 tahun karena penyerangan ke si Boylan. Tapi tepat hari ini, si Spencer ini bakal bebas. Kemudian si Spencer lagi nyantai, dia pun kedatangan napi lain yang bernama Squab yang ngasih tahu kalau si Spencer ini kedapatan pesan dari seseorang yang ternyata I can't think of one. What I mean, back in the real world? Yeah. Go to Get the fuck. Gotcha. ya, pesan yang dimaksud adalah menyerang si Spencer sebelum dia ini keluar. Kemudian Spencer yang untungnya ini kagak kenapa-napa, dia pun tanpa berlama-lama lagi di penjara, langsung bergas buat ganti pakaian keluar bebas dari penjara. Favor when you start that truck driving class. Tell my Aunt Betty. Nice. Dan di luar, Spencer ini udah dijemput sama teman lamanya sekaligus mentor dia yang bernama Henry. Tapi gak lama dari itu, ada seorang cewek mantan pacarnya si Spencer yang bernama Cici. I'm not ready to see her yet. Fucking car. Fuck. Yang ngebuat Spencer ini milih buat ngumpet gak temuin si Cici. Bought this place for $8,000. Kemudian mereka yang baru sampai di rumah si Henry. Di parkiran ternyata ada si Driscoll, kawan si Spencer pas masih jadi polisi. Come here. Toes. Hey. The cops around here love to put a mark on you. Look, you know, I get... Beres ketemu sama si Driscoll, Spencer ini langsung rebahan nikmatin kasur yang empuk, yang mana itu beda sama di penjara. Thank you for my... Tapi pas ngelihat ke sebelahnya, Spencer ini baru sadar. Ternyata dia ini di kamar gak sendirian, tapi sama seseorang. Yang ngebuat Spencer ini komplain ke si Henry. Karena itulah Henry ini langsung kenalin si Spencer sama teman sekamarnya yang bernama Howe, mantan napi kayak si Spencer. Food is labeled. No fighting in the house, and if there's... Yes. Give me the dog. Malamnya kita berfokus ke mantan komandan si Spencer, yaitu si Boylan, yang mana dia ini lagi OTW buat pulang ke rumah. All right. Report's a big deal. I need you to read it one more time. Listen, the thing all the way through. Really? No, I think it's a beautiful idea. But are you almost done? Dan ya, tiba-tiba Boylan ini ditabrak. Dan gak lama dari itu, segerombolan orang dengan pakaian full hitam pun langsung nyerang si Boylan. Fucking cop! Motherfucking... Anything I swear! Please! Besokan harinya, di dalam bis, kita pun diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Letia yang baru aja pulang kerja. Tapi pas mau masuk rumah, Letia ini ngeliat mobil suaminya terparkir di sana dengan keadaan rusak. Dan pas dicek, ternyata ya, Terence suaminya si Letia ini udah meninggal di dalam mobil dengan keadaan tragis. Sedangkan di tempat si Spencer, dia yang baru bangun dan pengen sarapan, ngeliat berita TV tentang kematian si Boylan. Fuck is that? John Boylan,
Unofficial sources have described it. Son of a bitch. They finally killed. Thank you for that. There is a citywide manhunt and Jesus Dan gak lama dari itu, si Driscoll pun datang buat nanyain si Spencer ini malam ada di mana. Karena nama si Spencer ini ada di dalam daftar tersangka. Sorry, Spence. I got it. You should tell that to Mrs. Boylan. At least with. All right. An alibi is a beautiful thing. Let's go. Spencer yang emang semalam cuma rebahan doang, dia pun bilang kalau dia ini ada di rumah. Saksinya si Henry sama teman sekamarnya. Karena itulah Driscoll yang mempercaya sama si Spencer. Dia pun langsung pergi. Emergency room. Help me help you. You know what, Big Mouth? Wish I was going with you, man. Shit. Say hi. Kemudian siangnya, Spencer ini pergi ke tempat sekolah mengemudi truk. Karena dia yang udah gak jadi polisi, mutusin buat nikmatin hidup jalan-jalan ngendarain sebuah truk di Arizona. Hey, wait! You! What the hell's the matter with you? Beautiful truck. Yeah, she is. Her name is Black Betty. Kemudian pas lagi diterangin, si Spencer yang bukannya fokus belajar, dia ini malah fokus ke kasus kematian si Boylan. First rule in this class is to take everything you've learned about being in a four-wheeler mess up in a minivan with 3 sleeping kids. Any questions? Any questions? Dari les mengemudi, Spencer ini datang ke gym punya si Henry. Dan di sana, dia ini ngeliat si Hawk yang lagi belajar ninju. Karena teknik si Hawk ini kacau banget, Henry pun minta buat si Spencer ajarin si Hawk. Uppercut. Turn, 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 turn. Dan gak lama dari itu, si Cici pun datang langsung ngoceh ke si Spencer yang ngebuat Spencer pun jadi pusing, langsung cabut. This time I gotta come find you here. Can we talk over here for a second? Bunch of grown men slapping and tickling each other like fucking gorillas. Look at me, I am talking to you. I'm a very successful small business. I mean it. Kemudian di rumah, ternyata di berita TV ngasih tahu kalau detektif Terrence ini jadi tersangka pembunuhan si Boylan dengan bukti mobil yang dipakainya. Tapi sayangnya buat kondisi si Terrence ini udah meninggal bundir. Si Spencer yang kenal sama si Terrence, dia ini gak yakin kalau berita itu benar. Karena Spencer ini tahu si Terrence ini anak baik-baik. Si Henry yang tahu si Spencer ini orang yang gampang ikut campur, dia ini coba buat alihin perhatian si Spencer. Now, police believe Terrence Graham is survived by his wife Letitia and their son Rowan. Dan bener aja, Spencer ini malah ikut campur berniat buat ngungkapin kebenaran ngebantu istrinya si Terrence yang bernama Letia. Karena itulah, sekarang Spencer ini mulai beraksi menjadi detektif, mulai dari temuin si Letia kalau kematian si Terrence ini ada yang janggal, dan minta buat si Letia ini kasih tahu terakhir ketemu si Terrence, dia ini pergi kemana. Thought Boylan was alive. Technical knowledge to disable the airbag in your vehicle. Well, believe them, okay? They can and they will. Di sini, Letia pun ngasih tahu kalau dia ini menemui rekannya yang bernama Scott Taylor. Revenge for you? No. Sounds like she was a Abis dapat informasi itu, Spencer ini berencana buat nyari si Taylor ke bar tongkrongan para polisi. Dan bener aja, si Taylor ini ada di sana. Karena itulah, Spencer pun minta si Taylor buat temuin dia di toilet. Got locked up. You and I both know Terrence Boylan to being a dirty cop. Believable. How's Walpole? Did you work your way? Pas udah ketemu dan baru aja tanya-tanya sebentar, tiba-tiba gengan polisi pembenci Spencer pas masih jadi polisi pun datang. Yang ngebuat sekarang pergelutan pun terjadi. Macklin now. Kemudian abis dikeluarin paksa dari bar, Spencer ini ngeliat ada CCTV di minimarket yang ngarah ke bar. Dan berencana buat ngambil paksa rekaman CCTV itu. Now it's official, all right? Give me the key. There. No, I just need the tape from your cameras, okay? From the other day. What the fuck is a cloud? Di rumah, Spencer yang gak begitu ngerti komputer langsung minta tolong si Hawk perlihatin rekaman CCTV di bar.
Let me look at the top right camera. Three divorces on a micro dick. Why is that? Dan benar aja, mereka penemuin si Terence yang abis dari bar dan dijemput sama mobil Corvette. Tapi buat plat nomornya, sayangnya nggak jelas, ngeblur. Sedangkan buat mobil si Terence, mobil dia ini dibawa seseorang. Besokan harinya, Spencer ini datangin TKP kematian si Boylan buat ngecek analisis di sana. Beres ngecek itu, Spencer ini datang ke tempat si Driscoll buat ngasih tahu kalau ada yang janggal dalam kematian si Boylan. Dan nanyain, apa si Driscoll ini pernah ngecek ke TKP. Get a pardon. Drop on him. Yeah, but they found his SUV outside of his house. And what about the crime scene? I mean, everything added up, right? Tapi si Driscoll yang ngedenger itu dia ini bilang kagak pernah. Dan nyuruh si Spencer ini buat nggak usah ngurus kasus itu lagi. Karena udah ditutup si Terence lah pelakunya. Yang ngebuat si Spencer ini jadi curiga. Karena dia ini nemuin tusuk gigi si Driscoll ada di TKP. So his kid walking out and seeing him dead in the car. No younger. All right. He's right. I'm keeping my right. Kemudian pas di kafe, Hawk ini cerita kalau dia ini di penjara karena kasus pembunuhan. Dan pas bebas, dia ini punya tujuan, pengen jadi seorang petarung MMA yang hebat. Sedangkan di belakang mereka, ternyata ada si Casey yang lagi berduaan sama polisi di sana. Our community, everybody told them to look the other way. Nice, I'm gonna wash my hands. Fine, whatever you want. Kemudian pas si Spencer ini yang lagi di toilet, tiba-tiba si Casey ini datang langsung kunci pintu ngegoda si Spencer. Yang ngebuat adegan yang haus pun terjadi. Go. You're the one putting your hands on. You look good too. No, you look really good. The window right now, Spencer. What's that? You said. I'm not saying we're. Beres ganti oli, Spencer sama si Hawk yang pengen cabut. Di luar dia ini ngeliat mobil Corvette yang ngebawa si Terence sebelumnya. Dan langsung dikejar sama si Spencer. Tapi di tengah pengejaran itu, si Spencer ini malah sibuk ribut sama anjing warga di sana. Habis dikebogin sama anjing, Spencer ini balik ke gym dan kesel banget sama si Hawk yang gak ngebantuin dia ngejar mobil itu. City thinks he died a scumbag. What was I supposed to do? I got my own problems. 890. Tapi Hawk ini gak sebodoh si Spencer. Ternyata dia ini udah inisiatif, udah ngapalin plat nomor mobil Corvette itu. Yang karena itulah Spencer ini langsung datang ke Samsat buat minta tolong kenalan cariin pemilik mobil Corvette. Parking permit? And you know how? As you can see, this is the documentation you're gonna need. Dan ketemulah siapa pemiliknya, yaitu si atlet Charlie. Spencer yang ternyata sebelumnya ini kenal sama si Charlie. Dia pun langsung ceritain pas kejadian masa lalu. Yang mana dulu ada seorang wanita pemberani. Trying to destroy the soul of the city. She couldn't look the other. Si Charlie yang seorang penjahat bayaran pun datang ngurus si wanita itu buat nutup mulutnya. Kali kejadian tadilah, teror ke si wanita pun makin menjadi-jadi. Sampai-sampai si wanita ini nemuin kucingnya udah mati di depan pintu rumahnya. 2 minggu kemudian, Spencer yang masih jadi polisi, dia ini kedapatan info kalau ada mobil mencurigakan yang terparkir. Dan pas dicek, ternyata We saw blood leaking from the trunk. ya, itu mayat si wanita pemberani. Dan parahnya, pihak polisi ini malah ngebiarin kasusnya gitu aja. Bahkan, si Charlie ini kagak diinterogasi. Si Spencer yang gak bisa diem aja, dia ini lapor pengen ngurus kasus si wanita itu. Tapi, si Boylan komandannya ini malah gak nanggapin si Spencer, dan malah langsung ngusir si Spencer. You need to start thinking about what's your best interest. Sergeant, get your ass out. Get him out of here. I should have walked away. Tapi, si Spencer yang gak nyerah gitu aja.
Dia ini datengin seorang jurnalis dan ngecek rekaman CCTV pas kejadian yang udah dikumpulin si jurnalis tapi nggak bisa dipublis karena ada yang melindungi. And he wants to show me this very graphic tape. Spencer yang ngeliat kejadian tadi, dia ini langsung datang ke rumah si Boylan buat minta pertanggungjawaban si Boylan yang nutupin kasus si wanita pemberani. Don't play stupid with me, John. I'm not playing stupid. Don't talk to me like that. Fucking disgrace. Dan itulah kejadian sebenarnya kenapa si Spencer ini bisa masuk penjara. Habis dengar cerita si Spencer, Hawk yang kesel si Charlie ini ngebunuh kucing, dia ini mulai bertindak kasih pelajaran. Motherfucker wanna kill cats. Besokan harinya di tempat yang sama, si Hawk ini bertugas buat mantau si Charlie di sana. Dan pas si Charlie ini cabut, Hawk ini langsung laporan ke si Spencer. Yang ternyata si Charlie ini datang ke suatu tempat dan ngelakuin aksi penukaran barang sama polisi di sana. Di tengah mantau itu, Spencer yang ngeliat ada orang lain juga yang lagi mantau. Dia ini datang ke sana nanyain siapa mereka. Yang ternyata mereka berdua adalah agen federal. Karena tahu si Spencer ini juga lagi mantau kasus polisi kotor, Louisa ini langsung kasih kartu namanya buat si Spencer kabarin dia kalau nemuin sesuatu. Which they never do. Right? Meanwhile, all the victims, the innocent cops covering something up. Kemudian pas Spencer ini sama si Hawk lagi berdiskusi, Spencer ini baru keinget sesuatu dan OTW ke sana. Ya, ternyata dia ini datang ke penjara buat ketemu sama si Squab buat nanyain siapa yang ngasih perintah buat nyerang si Spencer dulu. I don't have anything to say to you. The fuck is that? Move your face. Tapi si Squab yang kagak membuka mulut. Untungnya si Spencer ini udah nyiapin sebuah rencana, yaitu ngancem pakai istrinya si Squab. Dan akhirnya si Squab ini mau buka mulut dan ngasih tahu satu kata penting, yaitu Wonderland. Wonderland. Rolling down the sidewalk. Abis dapat informasi penting tadi, si Spencer pun datang ke jurnalis kenalannya buat nyari informasi tentang Wonderland yang dimaksud. Dan intinya di sini, Wonderland itu ternyata adalah tempat bisnis orang-orang korup, seperti menjual narkoboy, perjudian, dan lain-lain. Nah, orang-orang yang terkait meliputi geng jalanan Dominika, polisi korup, dan beberapa investor terkotor. Semuanya bekerja sama ngebuat kelompok mereka ini tak tersentuh. Okay, so we done. Hey, you can't be here. I see dogs all the time in Massachusetts. In fact, I have. Sedangkan di pemakaman si Boylan, Driscoll sama rekannya ini lagi ngebahas buat nyingkirin satu tikus pengganggu. Feral cat. Sometimes you gotta just kill him. Di tempat si Spencer, dia sama si Hawk ini datang ke sebuah restoran buat pesan makanan di sana. I bet you could use a good meal. ¿Qué quiere, hambre? Miss you. Yeah, wife. Dan gak dari itu, banyak orang-orang berandalan yang datang mantau si Spencer. Dan langsung untungnya si Hawk ini sadar dan langsung dengan cepat menyelamatkan si Spencer dari kepungan orang-orang Wonderland. Di tengah jalan, karena situasi sekarang udah kacau berbahaya, Spencer pun berserta si Hawk dan si Henry. Mereka ini mutusin buat pindah ngungsi ke rumahnya si Cici biar aman. Instead, you got two grown men running around playing Batman. We're not. And enabling Alfred. You gave him the keys. Actually, they prefer machetes. But... Sedangkan di tempat si Letia,
Dia yang baru balik pun dibuat terkejut dengan keadaan rumahnya yang sekarang udah kacau, hancur abis digeledah. Karena itulah si Letty ini kabarin si Spencer. Yeah. I think if you didn't want anybody to find it. Karena pasti ada sesuatu yang lagi dicari di rumahnya si Letty ya. Si Spencer ini nanyain ke si Letty ya, apakah ada barang pemberian si Terence. Letty yang udah percaya sama si Spencer, dia pun langsung ngasih sebuah surat dari si Terence yang berisi alat rekam. Mail this to me. I don't know how. I do. Kemudian Spencer ini langsung setel rekaman suaranya itu di mobil. Singkatnya, dalam rekaman itu berisi tentang percakapan si Terence sama si Boylan. Yang mana si Boylan ini berencana pengen masuk ke Wonderland. Serta si Driscoll ini ternyata salah satu orang dari Wonderland. Kemudian Wonderland ini punya satu operasi yang bernama Pony Express. Yang dijalankan sama geng Dominica dan si atlet Charlie. When they get that picture, tell them to fucking triple it. This is my favorite part. Fucking. Trinitarios are working for Bad Boy. Sedangkan di tempat si Driscoll, dia yang pengen berangkat sama anaknya. Si Spencer ini ternyata udah ada di sana buat ngasih tahu kalau dia ini udah tahu semuanya tentang Wonderland dan minta buat si Driscoll ini serahin diri ke federal. Si Driscoll yang denger itu, dia pun kaget dan nyuruh si Spencer ini buat cepet cabut. You know, the good cop that I know. Stay right here. Man, Spencer. Cut a deal with the feds. Tell them the truth before more people get hurt. You always were a hardhead, just like me. Abis ketemu si Driscoll, Spencer ini datang ke agen federal ngasih bukti rekamannya si Terence. Tapi sayangnya, rekaman itu gak jadi bukti kuat dan ditolak. Drugs are enough physical evidence for RICO case against the whole Wonderland crew. Walk away. We've got bigger fish to fry. Di tengah rekaman itu diputar, Spencer ini dengar info penting yang terlewatkan kalau ternyata si atlet Charlie ini mendengar narkoboy dengan geng Dominica setiap pekan. Karena itulah, sekarang Spencer ini datang ke tempat si Charlie buat menginterogasinya, nyari informasi kapan pengiriman itu, di mana, dan pakai mobil apa. Where they're coming from, when and where. You're gonna tell me everything. Refrigeration bin! Abis dapat informasinya, saatnya si Spencer sama si Hawk ini beraksi ngebajak mobil pengiriman itu. Blood all over you. Let me see. Oh, shit. Pas mereka ini udah berhasil ngebajak mobilnya, mereka ini langsung kasih unjuk itu ke si jurnalis nanyain apakah ini bisa jadi bukti kuat. Tapi sayangnya si jurnalis ini bilang itu gak bisa jadi bukti kuat karena cuma sebuah truk penuh dengan narkoboy doang. Prison, absolutely. I don't know if it... You'd say it was doctored. If I walked him into court with the drugs in their hand. Karena gak tahu nih truk mau diapain lagi. Alhasil Spencer ini mutusin buat taruh dulu aja di garasi si Cici. What is it, Rick? Kemudian pas si Spencer ini ke dalam, ternyata si Henry ini kagak ada di sana. Dan gak dari itu, si Henry punya pun ngajak Vice yang udah ketebak sama si Spencer kalau si Henry ini udah ditangkap sama si Driscoll. Yang mana si Driscoll ini minta penukaran si Henry tuker sama yang dicuri si Spencer buat lokasinya di Wonderland. And bring my drug shipment. These guys are a bunch of idiots, Spencer. Karena itulah walaupun mereka ini cuma 3-an sekarang, Spencer ini untungnya punya sebuah rencana. Plan. It's a little unconventional. You're gonna have to trust. Kemudian kita pindah ke Wonderland. Driscoll sama antek-anteknya ini udah bersiaga di setiap sudut di sana. Dan gak lama dari itu, mobil si Spencer pun datang. Ya, ternyata bukan si Spencer yang datang, tapi si Cici yang langsung ngoceh sambil ngamanin si Henry.
Look, mentally challenged. Shut up, Henry. You're in shock. Come here. Come here. Stop playing. Where's Spence? Di tengah si Driscoll ini udah emosi dengan si Cici. Tiba-tiba dari depan datanglah si Spencer. Si Driscoll yang coba kabur, Spencer ini langsung ngejar si Driscoll. Sedangkan si Hawk, dia yang bakal lawan anak buah si Driscoll. That ever become okay? Pas Spencer ini udah berhadapan sama si Driscoll, bukannya langsung nangkap si Driscoll. Spencer yang alumni penjara, dia ini malah ngajak si Driscoll buat duel, buat ngajarin si Driscoll ini cara ribut biar bisa bertahan hidup di penjara. I'm sick of your shit, Spencer. Come on. I gave you a chance, brother. Taking in prison, you know why? Because you're weak. Come on, baby. You ain't help shit. Always. Karena postur si Driscoll yang lebih gede, Spencer pun malah jadi bulan-bulanan di sana. Dan pas mau di finishing, Spencer pun langsung Your body wherever I fucking dump it. They gonna put chocolate on you, boy. ya, akhirnya Spencer pun berhasil menangin perduelannya dan langsung borgol si Driscoll. Beberapa saat kemudian, polisi federal pun datang dan nemuin Driscoll dan antek-antek yang udah gak berdaya di sana, serta barang bukti narkoboy. Karena itulah Driscoll dan antek-anteknya ini ketangkep, serta terungkaplah semua kejahatan di Wonderland secara publik. Sedangkan si Spencer, dia ini diberitain jadi pahlawan sama si Hawk. Breaking news and racketeering. Chief among these charged, top-ranking Boston police officers have been arrested. Nah, buat si Terrence, akhirnya dia pun dicabut dari tersangka dan sebagai permohonan maaf, Terrence ini bakal dikubur secara terhormat. Dan buat anaknya bakal dapat beasiswa sampai perguruan tinggi. And have announced that Terrence Graham has been Daddy. a scholarship. Di akhir, kita diperlihatkan Spencer, Hawk, Cici, dan Henry yang lagi asik merayakan keberhasilan mereka dengan makan lobster. Tapi di tengah itu, di TV nayangin berita tentang kepala batalion Boston dibawa keluar oleh polisi. Si Spencer yang bilang kalau orang itu adalah teman SMA-nya. Henry pun langsung minta si pelayan buat cepet matiin TV-nya. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak, oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.